الحمد لله العليم الخبير السميع البصير القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan rahmat dan nikmat berupa iman yang kuat, berupa iman yang kokoh. Dengan kokohnya iman kita bisa dengan ringan menuju masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat jamaah Jumat. Salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu sifat yang dimiliki oleh manusia dan sifat itu akan mendapatkan balasan cepat atau lambat di dunia maupun di akhirat. Sifat atau karakter itu adalah sifat sombong. Sifat sombong ini dilaksanakan atau dilakukan oleh makhluk Allah yang pertama adalah iblis. Dia sombong kepada Adam dengan adanya perintah dari Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami Allah memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di sini adalah takluk atau taat, mengikuti apa yang diperintah atau apa yang dilakukan dengan perintah Allah, kemudian diperintahkan oleh Adam kepada malaikat dan iblis. Ketika disuruh sujud taat kepada Adam, maka malaikat langsung mengatakan bersujud. Li adama fasajadu illa iblis, kecuali yang enggan taat sujud itu adalah iblis. Aba wastakbara, adalah iblis itu sombong. Wa kana minal kafirin, dengan ucapan ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-Baqarah 12. Saya lebih baik daripada Adam karena saya diciptakan dari neraka dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kaum muslimin yang berbahagia, sontak kesombongan, sifat sombong ini adalah kontan
diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga karena sifat sombong. Maka itu sombong mendapat balasan atau sanksi dari Allah dengan kontan atau dengan jangka waktu di akhir nanti. Sifat sombong ini diikuti oleh beberapa hamba yang lainnya. Di antaranya adalah Raja Namrud yang zalim. Kedzalimannya karena mempunyai kekayaan yang sangat besar, dia berkuasa, mempunyai bala tentara yang banyak, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, bahwa Namrud mengakui bahwa dia adalah seorang yang diangkat menjadi Tuhan. Dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan atau Allah. Ibrahim mengingatkan, terutama diingatkan di keluarganya, yaitu ayahnya yang suka membuat patung, kemudian dijual patungnya lalu disembah. Kedzaliman dan kesombongan yang dilakukan oleh Namrud kontan disiksa atau disanksi oleh Allah atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya atau dikirimnya nyamuk yang sangat banyak, sehingga bagian nyamuk itu masuk ke kepalanya yang akhirnya meninggal dunia. Kemudian diikuti kesombongan itu yang kedua, di samping Namrud adalah Fir'aun. Fir'aun adalah pemerintahan yang sangat kejam. Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Kemudian bala tentaranya yang sangat kuat dan persenjataannya yang lengkap. Dengan kesombongannya itu, apa yang diperintahkan oleh Musa alaihissalam, dia tidak mau, bahkan dia berusaha untuk membunuh daripada Musa. Persenjataan yang lengkap, kemudian bala tentaranya yang banyak, dikalahkan oleh Musa hanya dengan sebuah tongkat yang dipukulkan ke Laut Merah, lalu menjadilah jalan. Maka lari Musa lalu dikejar oleh Fir'aun. Pada akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut itu. Kematian hanya dengan perantaraan sombong dan dikalahkan dengan tongkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang diberikan kepada Musa. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah contoh kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Walaupun dia kuat, pada akhirnya terbunuh dengan sifat kesombongannya itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang
yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi atau sebesar atom. Ada seseorang yang bertanya, atau sahabat Nabi yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju yang bagus, kendaraan yang bagus, miliki rumah yang bagus? Maka beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai kebagusan atau keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran atau kafir. Apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasul, mereka tidak mau melaksanakan karena dari bapak-bapak nenek moyangnya yang dikerjakan semacam itu. Dia lebih senang mengerjakan adat-adat yang telah dikerjakan oleh nenek moyang kita. Dia enggan menerima daripada wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak firman-firman Allah, menolak hadis-hadis Rasulullah. Dia tidak mau melakukan, dia meninggalkan apa yang diperintahkan. Bahkan ia disalahkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasul itu. Itulah yang namanya sombong. Artinya menolak kebenaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang mengerjakan sesuatu di luar Allah dan Rasulnya, dia tidak mau mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya, maka itu dikatakan sombong. Yang kedua, orang yang sombong itu adalah meremehkan orang lain. Bisa terjadi kepada siapa saja kesombongan yang semacam itu. Kepada seorang ulama atau orang yang rajin beribadah, kadang-kadang dihinggapi oleh rasa sombong, meremehkan kepada orang yang tidak sholat, meremehkan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka meremehkan semacam itu, kalau tidak beribadah maka neraka, kalau tidak mempunyai ilmu harus mendengarkan dan lain sebagainya, disepelekan. Dia merasa yang lebih baik, dia merasa yang lebih alim dan lain sebagainya. Orang-orang yang semacam itu sombong namanya. Orang yang memiliki jabatan, dia sombong, dihinggapi rasa sombong. Dia tidak menghargai orang-orang atau meremehkan orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Meremehkan itu adalah kesombongan. Yang kuat sombong terhadap yang lemah, yang kaya sombong terhadap yang miskin. Tetapi jika dia memiliki suatu jabatan, apakah ia seorang ulama, seorang pejabat, seorang yang kaya dan lain sebagainya, tapi tidak meremehkan orang lain, memberikan sebagian hartanya kepada orang yang miskin, kemudian dia memberikan ilmu kepada orang yang tidak memiliki ilmu, dia memberikan motivasi, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak beribadah, maka itulah sebaik-baiknya orang, dan itu bukanlah kesombongan. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama
memohon kepada Allah, karena kesombongan itu akan hinggap kepada siapapun. Maka yang terbaik solusinya untuk mengatasi sombong, kalau dia seorang kaya, ingatlah bahwa di atas kita ada orang yang lebih kaya, bahwa di sana juga ada yang lebih kaya, di atasnya ada yang lebih kaya lagi. Yang lebih kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai, yang memiliki ilmu yang banyak, jangan meremehkan orang lain, bahwa di atasnya ada orang yang alim, di atasnya lagi ada orang yang lebih pintar dan lain sebagainya. Kemudian yang paling alim, yang paling berilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun khabir. Demikian seterusnya, jabatan terbatas, mungkin 5 tahun kalau dia seorang presiden, atau 6 tahun atau 9 tahun kalau dia seorang kepala desa. Terbatas apa yang kita sombongkan. Pada akhirnya orang yang memiliki itu, maka kita ingat bahwa semuanya kita ini akan berakhir dengan kematian, kelemahan yang akhirnya menjadi manusia yang tidak kuat, yang lemah. Maka itulah insya Allah kesombongan kita tidak akan hinggap pada diri kita. Marilah kita memohon kepada Allah dan selalu mohon petunjuk. Mudah-mudahan di hati kita dijauhkan dari sifat yang sombong. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwa kita ingat kesombongan itu adalah sifat yang mendapat sanksi atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang cepat. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa kesombongan itu bukanlah suatu orang yang memiliki atau memakai baju yang baik, memiliki rumah yang indah, kemudian kendaraan yang baik. Itu bukan merupakan kesombongan, karena Allah suka kepada keindahan. Kesombongan itu adalah jika kita meremehkan orang lain dan dia mengakui bahwa dirinya lah yang paling, mengakui yang lebih, orang lain dianggapnya adalah tidak mempunyai kekuatan atau ilmu atau jabatan yang lain sebagainya. Kemudian apabila kita terperosok kepada sifat itu, maka segera kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, dan segera kita mohon pertolongan kepada Allah, memohon petunjuk agar kita tidak memiliki sifat sombong, yang insya Allah sifat sombong memiliki balasan yang langsung. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.